Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini adalah pertemuan yang keempat mengenai manajemen jadwal proyek. Di sini kita akan membagi jadwal-jadwal proyek menyesuaikan tanggal, misalkan ada hari raya ataupun hari libur, Sabtu dan Minggu. Karena kita akan melihat jadwalnya pada standar ya. Kalau standar kan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Di sini kita akan memulai menjadwalkannya. Oke, selanjutnya silakan dibuka proyek kalian sebelumnya. Saya buka dulu. Untuk kemarin kita sudah membuat ini banyak dari research. Di sini ya, kita sudah membuat semuanya di sini. Ini adalah contoh dari hari libur nasional pada tahun 2020 ya. Di sini untuk ini saya mengambil yang bagian atasnya ini saja ya. Selanjutnya ini saya kecilkan dulu. Sebelumnya kita akan membuat ini, kita klik dulu pada bagian project ini, kita pilih change working time. Kita klik saja di sini. Sebelumnya kita pilih pada for calendar ini, kita pilih sini kan ada banyak ya, ini merupakan beberapa contohnya, misalkan ada 24 jam, shift malam, standard, desain 1, 2, sistem analis. Kita bikin yang standar saja ya, project kalendernya. Untuk standarnya di sini yang warna abu-abu ini adalah ini Sabtu dan Minggu, ini adalah hari liburnya. Bisa dilihat di sini ya, jam kerjanya jam 1 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 12. Untuk yang standar atau project kalender ini, kalau yang warnanya putih ini adalah hari kerja ya. Ini bisa dilihat pada keterangannya. Untuk yang warna abu-abu muda ini merupakan hari libur Minggu dan Sabtu. Kemudian untuk ini exception ini bisa diisi dengan hari libur nasional yang sudah ada pada tanggalan ya, bisa dimasukkan ke sana. Kemudian untuk yang work ini bisa mengganti hari Minggu, ini bisa diganti dengan hari kerja. Untuk contohnya pada hari Sabtu ini bisa diubah menjadi hari kerja. Caranya dengan detail. Kemudian ini secara otomatis sudah menggunakan use project default time for this day. Jadi di sini bisa dirubah di sini. Contohnya bisa di set day. Klik di bagian sini bulletnya. Kemudian di bagian ini from itu dari mulai kerja jam 8.00. Kemudian di sini 08.00 ya. Kemudian ini sampai dengan, kalau ini berarti hari Sabtu, ini dirubah dulu, ini diganti hari Sabtu ya, Sabtu. Kemudian dari jam 8 sampai dengan pukul
Biasanya kalau Sabtu kan setengah hari ya. Kemudian langsung di oke saja. Bisa dilihat di sini bahwa hari Sabtu ini keterangannya ya. Dan warnanya sudah berubah menjadi working. Kemudian untuk mengisi yang exception ini diisi dengan hari libur ini ya, hari libur nasional yang sudah ada ketetapannya. Ini di oke dulu. Bisa dilihat pada tanggal di sini. Ini mulainya adalah 18 Oktober, berarti dimulai dari Oktober sampai dengan April 2021. Untuk tahun 2000 coba kita cari kalender nasional 2021. Jadi nanti kita akan menggunakan sebagian dari yang tahun 2020, jadi dari mulai Oktober ini sampai dengan bulan April ya di ini. Karena di sini adalah sampai dengan bulan April, mulanya adalah dari bulan Oktober, 18 Oktober. Ini 18 Oktober ya. Kemudian ini bisa dilihat di tahun 2020-nya. Oktober. Ya. Maulid Nabi Muhammad. Tanggalnya 29 Oktober. Di sini ya, berarti 29. Ditulis saja Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian startnya ini 29 Oktober, finishnya juga 29 Oktober. Kalau mau lihat detailnya bisa di sini. Ini recurrence-nya pattern 1 hari, startnya ini, and after ini, kemudian oke. Kemudian untuk yang kedua bisa dilihat lagi hari raya Natal. Tanggal 25 ya berarti. Tanggal 25 hari raya Natal. Tanggal 25 kemudian ini saya menggunakannya memang hanya ini ya, hari libur nasionalnya, tidak dengan ini ya, ini saja saya contohkannya. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 2021, ini 1 Januari
1 Januari tahun baru ini bisa di copy benar. Oh bisa, kopikan saja. Tanggal 1 kemudian selanjutnya ini ada 12 Februari. Saya kopikan saja ya. 12 Februari 2021. 12 Februari ini. Februari 2021. Selanjutnya adalah 11 Maret 2021, Isra Mi'raj. Maret. Selanjutnya adalah Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka, 14 Maret. Ya, ini kebetulan juga hari Minggu ya ini. Tidak apa-apa, kita masukkan saja. 14 Maret. Kemudian ini ada 2 April ya, wafatnya Isa Al-Masih. Oh ya, kalau mau mengcopy misalkan ini, misalkan di bawahnya sini, ini tidak bisa langsung di copy ya, harus ada delete saja, stopkan. Ini tanggalnya 13 Mei. Kalau sudah bisa dilihat lagi di sini, karena tadi April hanya ini saja ya, sudah kita masukkan di sini. Ini tanggalnya bukan 13 Mei ya, ini tanggalnya 2 April. Ini 2 April. Kalau sudah, ini tinggal di OK saja. Untuk selanjutnya, untuk yang hari Jumat, ini biasanya ada Jumatan, bagian hari Jumat ini. Caranya sama dengan membuat yang bagian hari Sabtu ini, yaitu dengan klik work with ini, klikkan saja di sini. Kemudian sort pada bagian default, kemudian pilih detail,
Selanjutnya pilih hari pada bagian sini, Friday. Kemudian tinggal kita klik set day-nya. Kemudian ini diganti menjadi pukul 11 ya. 11.00, kemudian baru di OK. Bisa dilihat di sini di bagian working time-nya bahwa pada hari Jumat dia akan mempunyai waktu yaitu jam 8 sampai dengan 11 jam dan jam 1 sampai dengan jam 5. Kemudian kalau ini ditambahkan lembur, bisa juga dimasukkan ke dalam exception ya maksudnya. Kemudian kita cari, misalkan di November ini ya. Kita contohkan di bulan November ini ada 1 hari saja untuk lembur. Tanggal 7 ya misalkan. Sini diketikkan saja lembur. Kemudian klik detail. Sebentar untuk ini kan warnanya hampir ke biru ya. Bisa dilihat di sini adalah exception day. Ini bisa diartikan kalau ini lembur ya, hari pengecualian maksudnya. Kemudian kita detailkan, klik working time. Kemudian ini ditambahkan saja di sini, yaitu pukul 13.00 sampai dengan pukul 21.00. Kemudian OK. Bisa dilihat di sini ya, tanggalnya untuk yang minggu depannya tidak ada lembur ya, khusus yang hari Sabtu tanggal 7 November ini. Kemudian ini kalau sudah, bisa dilihat pada for calendar ini ya. Untuk yang standar project ini, standar kalender ini diperuntukkan biasanya untuk programmer, manajer proyek, desainer, analis, ataupun testernya. Untuk yang mau diubah, misalkan ada kemudian kalau sudah semua bisa tinggal di OK. Di sini ada sedikit perubahan ya. Kemudian di bagian tas ini kita lihat di bagian resource-nya. Ini masih dengan base standar, yaitu dengan kalender standar yang tadi ya. Kalau sudah semua untuk hari ini mengenai jenis jadwal kerja, kemudian kita membuat kalender standarnya dengan mengisi exception dan work week-nya, kemudian bagaimana menyusun jadwal kerja, hari libur serta lembur ya di sini. Contohnya hari Sabtu ini ada lembur 1 hari. Kemudian kalau seandainya ada tambahan mengenai resource-nya, contohnya seperti
tukang listrik atau tukang listrik ya, contohnya saja misalkan tukang listrik itu, kalau untuk tukang listrik kan biasanya tidak menyesuaikan jam di sini ya, tidak menyesuaikan jam standar, biasanya kan pada hari tertentu saja bisa dilakukan. Ini saya contohkan di sini ya, misalkan pada tester beta ini saya contohkan dulu saja. Misalkan di sini untuk tiap-tiap resortnya yang berupa tabnya work ini akan muncul di sini. Seperti di sini ada manajer proyek, programmer, ataupun desainer. Nah, misalkan di sini ada resortnya ada tukang listrik, pasti nanti akan masuk di sini. Kemudian pilih saja, misalkan di sini ya, di tester beta ini, saya contohkan saja. Kemudian pada bagian exception ini kalau misalkan berbeda dengan kalender yang standar ini, misalkan standar ini seperti yang tadi, ini diisikan lagi saja di sini, sama seperti tadi. Kemudian tinggal diklikkan work week-nya, dan misalkan dia hanya kerja pada hari Sabtu saja, bisa bagian default ini, kemudian detail. Kemudian untuk mengblok ini semua cukup dengan tekan Ctrl, jangan dilepas, diklikkan saja. Kemudian setkan saja ini, set this to non-working time, diklikkan, kemudian baru di OK. Di sini bisa dilihat standarnya bahwa hanya hari Sabtu saja dia hanya masuk ya. Ini contohnya saja. Kemudian kita ganti menjadi 24 jam. Kemudian tinggal di OK-kan saja. Nah, bisa dilihat di sini pada baris ke-8 untuk tester beta 1 ini berubah secara otomatis yaitu menjadi 24 jam. Ini contohnya saja kalau misalkan tester beta ini merupakan tukang listrik ya, ini contohnya saja. Ini saya kembalikan ke semula lagi saja. Detail. Kita pakai use time from calendar for this day, kemudian OK. Ini dirubah menjadi standar saja, kemudian di OK. Nah, ini akan berubah otomatis lagi ya. Untuk project hari ini jangan lupa di save. Saya save as saja. Ini berarti pertemuan 4 ya. Kemudian OK. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.